Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini akan bahas tentang pendataan MIS 4.0 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 ya, yang mana per hari ini pendataan sudah dibuka dan seluruh menu seperti kelulusan, kenaikan kelas, mutasi sudah dapat diakses ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu pendataan MIS 4.0 untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026 ya, yang mana per hari ini sudah dibuka. Nah, untuk mengakses pendataan kita login dengan menggunakan akun staff ya. Nah, silahkan login. Dan adapun yang pertama yang harus teman-teman lakukan atau kerjakan adalah meluluskan santri ya. Nah, untuk kelulusan santri itu dapat diakses di menu siswa, kemudian akademik, kemudian kelulusan. Nah, untuk kelulusan sendiri ada yang berbeda dari sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kita bisa langsung menentukan kelulusan. Namun untuk saat ini harus sinkron PDUM, bukan rekam ya, harusnya di sini adalah PDUM. Nah, caranya teman-teman itu klik sinkron kelulusan, kemudian klik ya. Nah, nanti data kelulusan yang ada di PDUM akan ditarik ke EMIS. Cek. Nah, sudah berhasil ya. Dan seluruh siswa yang sudah diluluskan di PDUM sudah masuk ke data alumni ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah langsung sinkron di PDUM. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengisi nilai rata-rata UM. Nah, nanti ini akan langsung sudah diambil dari menu PDUM. Nah, ini juga akan langsung ya. Kemudian setelah itu kita cek ya, di ini nanti akan sudah masuk di daftar alumni ya. Nah, kita lihat di tahun ajaran 2024-2025 ini sudah masuk di daftar alumni. Namun ternyata ini belum ya, ini baru ada 30 dari 50 siswa. Padahal harusnya itu ada 50 santri yang sudah diluluskan. Sinkron ulang. Ternyata untuk menunya ini belum dapat sepenuhnya digunakan ya. Mengapa saya bilang? Karena ini kemarin, ini sudah masuk lagi. Ternyata harus beberapa kali ya untuk disinkron, karena ini mungkin belum terlalu efektif ya. Karena ini mengingat juga ini hari pertama ya untuk pendataan, dan yang harus kita lakukan adalah sinkron kelulusan. Nah, ini berbeda dari sebelumnya ya. Kita cek lagi apakah sudah masuk semua di daftar alumni. Nah, ini sudah masuk semua. Ternyata harus beberapa kali disinkron ya, agar nanti seluruh data siswa masuk di alumni. Nah, kita coba di rombongan belajar di menu daftar siswa. Nah, ini juga sudah berkurang ya, artinya proses kelulusan sudah selesai. Kemudian selanjutnya, setelah meluluskan siswa, kita ke kenaikan kelas. Itu di menu kenaikan kelas. Nah, di sini ada status kenaikan kelas. Nah, bagi santri yang naik kelas itu tinggal di checklist ya, kemudian naikkan, kemudian nah di sini akan muncul ya, kemudian klik ya untuk memproses kenaikan kelas. Nah, misalnya jika ada siswa yang tidak naik kelas, misalnya di kelas 8B misalnya ya, ini contoh saja, ada 2 orang yang tidak naik kelas misalnya.
Nah ini seperti ini, kemudian naik kelas. Nah nanti di sini akan muncul berapa siswa yang naik kelas dan berapa mengulang. Artinya mengulang itu adalah tinggal kelas, seperti itu ya teman-teman. Kemudian klik ya, maka proses kenaikan kelas sudah selesai. Nah selanjutnya jika sudah menambahkan sudah memproses seluruh kenaikan kelas, itu tinggal untuk menambah rombel ya. Nah di sini di menu rombel, kemudian klik tambah ya, nah, di sini. Namun untuk tambah rombel sendiri sebenarnya ini sudah bisa dilakukan ya sebelum melakukan kenaikan kelas, ini sudah bisa. Nah ini kelas berapa, wali kelasnya siapa, nama ruangannya, namun ya mengingat juga tidak bisa tambah siswa ya. Misalnya kelas 7A, wali kelasnya misalnya nah ini terkendala di sini tambah siswa ini belum bisa. Jadi untuk rombel ini tidak bisa langsung ditambahkan ya teman-teman. Ini artinya kita sudah harus menaikkan kelas dulu baru tambah rombel. Nah setelah tambah rombel, langkah selanjutnya adalah proses mutasi jika ada mutasi. Nah ini bisa dimutasi ya. Kemudian untuk tambah siswa baru ini ada tambah siswa baru ya. Nah ini bisa disinkron di madrasah. Jika dari madrasah itu bisa menggunakan input nama atau NISN, begitu juga dari sekolah umum. Nah, NPSN kemudian nanti nama siswanya ya. Nah, seperti itu. Untuk tambah siswa. Untuk proses tambah siswa baru. Nah, untuk mutasi teman-teman bisa lakukan di proses mutasi, kemudian mutasi masuk. Nah, kemudian klik tambah. Kemudian jika dari madrasah ini akan menggunakan dokumen emis, kemudian jika bukan dari madrasah, dari sekolah umum ini menggunakan NISN ya. Nah, nanti akan datanya akan muncul ya seperti itu. Nah selesai itu, selanjutnya adalah perbaikan data guru, perbaikan data siswa ya yang harus dilakukan. Namun untuk yang baru ini atau di awal pendataan ini kita harus menyelesaikan data siswa dulu ya. Mengapa? Karena nanti akan ada BAP BOS. Jadi kita harus memastikan seluruh santri, seluruh siswa itu masuk sebelum bulan 9 dan proses kelulusan kenaikan kelas itu selesai sebelum bulan 9 ya. Agar nanti teman-teman itu bisa memproses BAP BOS ya yang nantinya akan dijadwalkan pada bulan 9 ya. Setelah itu baru kita masuk ke pendataan guru dan lain-lain. Oke mungkin itu aja ya untuk pendataan MS semester genap ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan itu silakan langsung tanyakan di kolom komentar video ini ya. Oke cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis ya. Oke, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.